Perkenalkan, nama saya Christian Agatha Krismantaru dengan NIM akhir 162. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah atau cerita Nusantara yang berjudul Aji Saka asal usul terciptanya huruf Jawa, yaitu aksara Jawa. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan, terdapat suatu raja yang sangat mengerikan. Ini adalah gambar dari raja tersebut. Raja ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu sang raja ini suka memakan manusia, atau istilahnya kanibal. Raja ini jahat, pokoknya jahat banget. Raja ini pada saat itu raja ini sedang lapar dan ingin mencari mangsanya yang baru. Saya lapar, berikan saya manusia sekarang. Itulah yang dikatakan sang raja dari Medang Kamulan ini. Lalu terdengarlah berita bahwa sang raja sedang mencari mangsa di telinga Aji Saka. Aji Saka pun melakukan pelayaran. Aji Saka ini melakukan pelayaran bersama dengan kedua abdinya, yaitu Dora lan Sembada. Aji Saka ini melakukan pelayaran dan akan menuju ke pulau yang terdapat kerajaan Medang Kamulan tersebut. Mereka bertiga ini berasal dari bumi Majesti, atau biasanya banyak juga teori-teori yang mengatakan bahwa Aji Saka juga berasal dari tanah India. Namun pada umumnya Aji Saka berasal dari bumi Majesti. Mereka melakukan pelayaran dan singgah pada suatu tempat. Mereka sampailah di sebuah dekat gunung di desa-desa dekat dengan Medang Kamulan. Pada saat mereka singgah di sebuah desa atau tempat tersebut, mereka jalan di sekitar daerah tersebut untuk mengajarkan cerita-cerita mereka mengenai ajaran-ajaran yang yang ada dalam kehidupan Aji Saka sehari-hari. Mereka melakukan pengajaran hari demi hari, waktu demi waktu, berganti tempat satu pindah ke tempat yang lain. Nah, pada suatu momen Aji Saka ini ingin pergi ke Pulau Jawa menuju ke kerajaan Medang Kamulan tersebut. Aji Saka berpesan kepada abdinya yang bernama Sembada. Hai Sembada abdiku, mohon saat tuanmu pergi dengan Dora, engkau jagalah keris ini. Jangan sampai ada yang meminta keris ini selain dari tuanmu sendiri. Keris ini ku titipkan kepadamu, abdiku. Baik tuanku. Lalu setelah Aji Saka menitipkan keris yang dititipkan pada salah satu abdinya, yaitu Sembada, dia pun melakukan perjalanan dengan abdinya yang lain yang bernama Dora. Mereka melakukan perjalanan dan
dan sampai pada suatu pulau Jawa pulau atau desa yang dekat dengan kerajaan Medangkamulan tersebut. Mereka mendarat di suatu desa. Kedatangan mereka ini disambut baik dan memiliki respon yang positif terhadap warga-warga lokal yang terdapat pada desa tersebut. Mereka ini mendapat respon yang baik, juga dianggap ramah oleh warga desa tersebut. Hingga pada suatu saat bertemulah mereka berdua dengan nenek tersebut. Mereka diberi tempat tinggal di tempat rumah nenek ini untuk singgah di dalam rumahnya, dan diberi tempat istirahat lah untuk mereka tidur, mereka makan, mereka melakukan segala aktivitasnya di tempat istirahat. Namun di suatu momen nenek ini merasa takut karena mendapat kabar bahwa sang raja sudah tidak sabar. Sang raja tidak sabar dengan hasil dari manusia yang sudah seharusnya ia makan. Datanglah Aji Saka menemui nenek tersebut. Ada apa? Ada apa, nenek? Kok sepertinya nenek seperti gelisah dan takut? Iya cucuku. Nenek merasa takut karena sang raja menginginkan manusia sebagai tumbal untuk dijadikan santapan bagi dirinya sendiri. Jangan khawatir nenek, karena aku akan mengalahkan raja jahat tersebut. Itulah yang diucapkan Aji Saka kepada nenek tersebut. Mana tumbalku? Mana yang seharusnya aku makan? Sang raja pun sudah tidak sabar dan sangat lapar sekali karena makanan atau tumbal manusianya ini tidak segera datang. Lalu ia memerintah anak buahnya, cepat kalian carikan aku seorang manusia yang dapat dijadikan tumbal untuk makananku. Itulah yang dikatakan oleh raja jahat tersebut. Lalu para kacung atau pesuruh dari raja tersebut mencari tumbal manusia di daerah sekitar desa-desa tersebut. Namun pencarian dari pesuruh tersebut tidak membuahkan hasil karena warga-warga desa yang di sana sudah lari karena ketakutan. Mereka lari dan bersembunyi terlebih dahulu sebelum sang pesuruh ini datang ke desa tersebut. Karena pesuruhnya tidak menemukan manusia yang dapat dijadikan tumbal bagi sang raja, Aji Saka pun rela untuk menjadi tumbal bagi makanan sang raja jahat tersebut. Datanglah Aji Saka ini ke kerajaan Medangkamulan. Datang dan bertemu dengan sang raja jahat tersebut. Sang raja mengatakan, ini manusia yang telah mau menjadi tumbal bagi makananku. Jawab Aji Saka kepada sang raja tersebut. Iya, saya hendak dan mau menjadi tumbal makanan bagimu, raja. Baiklah, jika kamu bersedia untuk menjadi makanan tumbalku, segeralah.
Namun sebelum Ajisaka ini menjadi tumbal bagi santapan sang raja, Ajisaka meminta suatu permintaan kepada sang raja. Baik raja, namun sebelum hambamu ini melakukan menjadi tumbal bagi makananmu, hamba ingin meminta satu permintaan yang harus engkau tepati dan harus engkau berikan. Oh, engkau menantangku, Ajisaka. Baik, cepat, katakan apa yang kamu mau. Akan aku kabulkan. Sang raja pun menyanggupi permintaan yang akan diminta oleh sang Ajisaka. Baik raja, permintaan yang saya inginkan adalah hamba sedang membawa kain putih dan hamba ingin engkau memberikan tanah selebar kain putih yang sedang hamba bawa. Hanya itu saja permintaanmu. Mudah saja akan aku kabulkan sekarang. Lalu sang raja pun mengabulkan permintaan dari sang Ajisaka. Namun kain yang dibawa Ajisaka ini ternyata tidak sependek yang dikira oleh raja tersebut. Sang Ajisaka ini meminta ke raja untuk menarik terus kain yang telah ia bawa. Sang raja pun menyanggupi permintaan dari sang Ajisaka. Ditariklah kain tersebut. Perlahan demi perlahan, kainnya terus memanjang terus. Hingga sang raja ini pun heran. Apakah aku dipermainkan oleh Ajisaka? Karena karena kain yang dibawa oleh Ajisaka ini tidak ada habisnya. Lalu tidak lama kemudian, hingga sang raja ini telah di ujung tebing, di bawah itu seperti ada jurang dan ada laut lepas gitu. Sang Ajisaka pun menarik kain tersebut. Lalu raja yang membawa tali tersebut merasakan getaran kain yang dihembuskan oleh Ajisaka dan membuat ia terjatuh dan masuk ke dalam jurang dan tenggelam. Setelah kejadian tersebut, raja pun menghilang dan tidak ada kabarnya. Karena Ajisaka berhasil mengalahkan raja tersebut, ia pun dilantik untuk menjadi pengganti raja jahat tersebut dan menjadi raja baru di Mendang Kamulan. Semua rakyat pun senang karena Ajisaka menjadi raja yang baik dan raja yang diidam-idamkan selama ini. Lalu Ajisaka ini ingat kepada salah satu abdinya yang sedang menjaga keris. Ia pun memanggil abdinya yang selama ini mengikutinya, yaitu Dora. Dora, cepat, engkau datanglah ke tempat Sembada, ke tempat ia yang tinggali dan ajaklah dia datang ke Mendang Kamulan ini dan bawalah keris yang tuanmu ini titipkan. Baik tuan, saya akan membawa kerismu dan juga beserta Sembada untuk datang ke kerajaan Mendang Kamulan. Pergilah sang Dora ini dan berlayar. Lalu datanglah ia di tempat di mana Sembada tinggal.
Hai, hai temanku Dora, ada apa engkau datang? Saya diperintahkan oleh Tuan kita untuk membawa keris yang dititipkan kepadamu dan juga membawamu untuk pergi ke Medang Kamulan. Tapi keris ini hanya bisa diambil oleh Tuan kita sendiri dan tidak akan aku berikan kepada orang lain termasuk dirimu. Hah? Apa kamu bilang? Ini perintah dari Tuan kita sendiri. Engkau mau melawan perintah Tuan kita? Tapi Dora, Tuan sendirilah yang menitipkan keris ini untuk tidak diambil selain Tuan kita sendiri yang mengambilnya. Karena perselisihan dari kedua amanat tersebut, berbeda amanat, mereka pun melakukan perlawanan untuk membuktikan siapa yang kuat dan amanat siapa yang lebih penting. Mereka bertarung hari demi hari dan akhirnya keduanya pun tumbang. Ajisaka pun merasa cemas karena sang abdinya yang diperintahkan Dora tersebut tidak kunjung datang. Dia pun akhirnya melakukan pelayaran sendiri menuju tanah awal mereka datang tersebut. Berlayarlah Ajisaka menuju tempat Dora dan Sembada. Sampailah di tempat itu, kagetlah Ajisaka ini melihat kedua abdinya yang diperintahkan tersebut telah tumbang karena terjadi perkelahian satu dengan yang lain. Tumbang mereka. Ajisaka pun merasa bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan untuk menghapus segala kesalahan dari abdi-abdinya tersebut dan mohon ampun atas kesalahan dirinya sendiri yang ceroboh dan lupa akan amanat sebelumnya. Dia pun karena dia menghargai kedua abdinya, dia pun membuat suatu tulisan di batu untuk memperingati atau menghargai kedua abdinya tersebut. Ditulislah pada batu tersebut kata Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batang. Tulisan ini memiliki arti yaitu ada dua abdi atau dua utusan sama-sama kekeh terhadap amanat yang telah diberikan. Keduanya sama-sama kuat, tapi berakhir sama-sama meninggal atau mati. Kata-kata tersebut merupakan awal mula terjadinya atau terciptanya bahasa aksara Jawa. Sekian cerita Nusantara yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian. Mohon maaf juga terpotong-potong karena ada isak di sini takut mengganggu. Sekian, terima kasih.